Saya sebenarnya sudah pesimis melihat pasir putih karena sudah unmanaged ya, dari pemerintahan ke pemerintahan. Saya udahlah pakai investor aja lah kalau seperti ini gitu ya. Tapi kemudian beberapa hari yang lalu saya datang ke Pasir Putih melihat banyak orang Surabaya datang ke sana. Saya tanya dari Bali ya, enggak Pak, saya dari Surabaya memang pengen ke Pasir Putih. Loh, aku langsung, masih laku berarti Pasir Putih ini. Dari situ saya kemudian mengumpulkan semua, mulai dinas pariwisata, pengurus Pasir Putih, sudahlah kita gerak ya, kita perbaiki. 3 tahun lagi Pasir Putih akan berubah. Saya lihat itu orang kan jutaan tiap tahun lewat situ Bondo. Kenapa kok nggak mampir gitu? Atau stay for someday gitu ya untuk di situ Bondo? Itu nggak juga gitu ya. Oh, rupanya tidak ada yang membuat mereka tertarik datang ke sini. Makanya kita lagi genjot ini kuliner ya, produk-produk pertanian, kerajinan kita genjot, termasuk pariwisata yang sudah 3 tahun ini nggak diurus sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin. Tribuners, membangun Situbondo naik kelas dalam kebersamaan dan berkeadilan itu adalah cita-cita besar pemerintahan baru di Situbondo di bawah Bupati Muda Mas Yusuf Rio Wahyu Prayogo yang akrab kita sapa Mas Rio. Untuk mengetahui apa sih gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan, sekarang saya sudah bersama beliau, orang nomor 1 di Kabupaten Situbondo, Mas Rio. Assalamualaikum. Siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Ini saya panggil Mas Rio karena masih muda. Di catatan sama. saya jenengan umur 41 loh, Mas. 41 kemarin 30 Maret 41. Betul, ini waktu terpilih kemarin umur 40. Ini 40. Bupati termuda dalam sejarah di Situbondo. Begitu ya. Tapi nggak tahu lagi ya. Tapi mungkin ya sejarahnya begitu ya. Semangatnya muda, orangnya muda. Mudah-mudahan, mohon doanya pokoknya terus. Ya. Mas Rio, sudah hampir 100 hari lah ya dilantik sejak Februari kemarin, 40 hari. Ini pasti Mas Rio sudah memetakan kira-kira sebetulnya Situbondo potensinya apa, lalu kendalanya apa sih untuk bisa mewujudkan Situbondo naik kelas itu? Gini, sebelum ke potensi ya. Sebelum mencalonkan diri kan saya sudah mendiagnosa tuh. Situbondo itu kan saya rasa flat, dari tahun ke tahun tuh flat. Bahkan cenderung dia sudah agak tertinggal dengan kabupaten sebelah gitu ya. Nah, dari situ saya berangkat untuk mencalonkan diri, tentunya harapannya bisa mewujudkan naik kelas tadi itu. Nah, apa sih hasil diagnosanya? Satu, ya kemiskinan di Situbondo itu masih yang paling tinggi. Di angka 11,51. Jawa Timur jauh di atas rata-rata provinsi Jawa Timur, ya kan. Nah, itu dulu yang menjadi pintu masuk. Apa sih kira-kira dari hasil diagnosa tentang kemiskinan yang tinggi itu, apa sih masalahnya? Satu, ya tentunya soal pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, kalau bicara Gini ratio, ada ketimpangan kesempatan kerja di situ. Terus peluang pekerjaan. Nah, itu kan elemen-elemen apa sih yang membentuk itu? Satu, tingkat pendidikan. Yang kedua, misalnya tingkat kesehatan, ya kan. Yang ketiga, infrastruktur. Ya, layanan dasar itu yang membentuk terjadinya kemiskinan maupun dari pemerataan pembangunan atau Gini ratio itu. Nah, oleh karena itu saya fokus pada 3 hal ini, ya. Pertama, tentu soal kesehatan ya. Kita punya program Berantas ya. Berobat gratis tanpa batas lah. Namanya Berantas ya. Berantas ya, kayak kali berantas ya. Berobat gratis tanpa batas ya. Nah, supaya orang itu bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Dan itu bisa dijelaskan bedanya dengan UHC. Sebenarnya ini produk coverage. Ya, universal health coverage itu ketika kita tanya ini boleh nggak pakai nama lain? Boleh. Ya, ini kita memilih Berantas karena itu kan kalau universal health coverage itu kan in English ya. Jadi agak sulit lah masyarakat kita itu untuk langsung menjadi top of mind-nya.
Nah, dengan berantas, itu langsung ngeh gitu. Berobat gratis tanpa batas. 24 gitu. jam. 24 jam ya gitu. Dan kedua, pendidikan. Apa sih pendidikan yang mau kita urus? Satu, infrastruktur sekolah. Yang kedua, infrastruktur sumber daya seperti guru-guru yang selama ini itu masih ada itu yang digaji 200.000, 300.000, ya kan? Makanya ketika saya jadi bupati saya nggak mau tahu udah bagaimana anggarannya ada atau enggak. Saya bilang saya nggak mau tahu, ini tahun terakhir gaji guru-guru digaji seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan satu hasanah pendidikan yang sesuai dengan standar, sementara orang yang mengajar itu perutnya masih kosong, ya. Bahkan untuk mengisi dari titik dia tinggal ke sekolahannya saja nggak cukup kalau untuk beli bensinnya, untuk beli makannya gitu ya. Saya percaya bahwa the law of incentive. Kalau insentifnya itu bagus, biasanya output dari kinerjanya juga bagus. Jadi gitu. Pendidikan dan kesehatan berkualitas, makanya kita lihat itu yang di atas ya, divisinya Mas Rio, kita lihat paling atas ya. Paling atas. Terus kemudian apa lagi pendidikan beasiswa. Jadi kami mau genjot supaya orang-orang, adik-adik kita itu jangan khawatir untuk masa depannya, mau S1, S2, S3, kita pasti akan backup. Mas Rio, gagasan-gagasan itu tentu butuh modal ya, butuh dana gitu ya. Sementara ya PAD Situbondo masih di kisaran di bawah 400 ya? Ya, 300 something. Nah, ini penting ya untuk disampaikan, kira-kira bagaimana Mas Rio untuk menggenjot PEDA ini, terutama sektor wisata dan UMKM Mas Rio? Gini, ya. Ini paradigmatik ya. Selalu ketika ditanya kepada siapapun, terutama di perangkat daerah, ya kita nggak punya uang gitu ya. Begitu ya. Tapi berbeda saya. Makanya saya hampir setiap saat saya bilang, coba kita cek satu persatu ya. Saya yakin anggaran-anggaran yang disahkan ini itu basisnya basisnya pagu. Kalau pagu itu gini Mas, pagu itu minimal maksimal. Sama bikin kegiatan pelatihan. Itu pagu yang dijadikan basis. Nggak bisa kalau model seperti itu, saya bilang begitu. Jangan lagi berbasis pagu, tapi berbasis kebutuhan. Oh gitu, ada teorinya kok, namanya evidence based policy. Jadi membuat kebijakan berdasarkan fakta di lapangan. Saya kasih contoh misalnya, kebutuhan pertanian kita, ya itu kan bagus. Kita kalau dalam kondisi yang normatif saja, padi kita itu surplus, tapi itu masih bisa ditingkatkan, asalkan aliran air, ya baik yang ke tersier itu diperbaiki, sumber-sumber air diperbaiki. Kita fokusan saja anggaran itu ke situ, bukan lagi bikin pupuk cair, bikin macam-macam lah kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu saya bilang bikin skala prioritas. Skala prioritas sudah ada, tinggal lihat aja di visi misi saya itu aja. Ya, anggaran pertama saya bilang gini di TAPD itu ya, fokusnya adalah untuk kesehatan. Selesaikan dulu kesehatan, berapa kebutuhannya. Lalu untuk pendidikan, baru untuk infrastruktur. Nah, kegiatan-kegiatan yang nggak penting, ya kan? Ya mohon maaf, ya harus dihapus. Gitu. Jadi konstruksi masing-masing dinas itu tidak gini loh, tidak hanya nggak buat program, nggak ada impactnya buat masyarakat. Kalau basisnya evident, basisnya kebutuhan dari lapangan, itu pasti impactful, gitu loh. Jadi menariknya ini Mas Rio sebenarnya sudah efisiensi anggaran yang diketok presiden itu nggak ngefek ya? Kan Mas Rio sudah punya bayangan. Bukan nggak ngefek, ya tetap ngefek. Tapi saya nggak khawatir gitu loh. Karena apa? Saya masih bisa memindahkan tidak prioritas, nggak dibutuhkan sama masyarakat. Kita alihkan ke yang dibutuhkan. Itu saja. Nah, termasuk misalnya bagaimana soal UMKM misalnya. Itu yang paling dibutuhkan buat masyarakat kan. Sangat dibutuhkan. Paling butuh anggaran berapa sih untuk membayar bunga bank dan uang administrasi? Nah, ini mungkin bisa lebih dielaborasi Mas Rio. Bagaimana upaya jenengan untuk UMKM ini naik kelas itu ya, dalam konteks Situbondo naik kelas itu, menariknya. Jadi kita ini nggak dianugerahi sama tambang yang bisa memberikan dana bagi hasil yang luar biasa. Kita tidak dianugerahi macam-macam. Kita cuma dianugerahi pertanian sama jalur lintas dagang utama menuju dan pulang ke Bali. Saya lihat itu orang kan jutaan tiap tahun lewat Situbondo. Kenapa kok nggak mampir gitu? Atau stay for someday gitu ya untuk di Situbondo? Itu nggak juga gitu ya. Oh, rupanya tidak ada yang
membuat mereka tertarik datang ke sini. Makanya kita lagi genjot ini, apa namanya, kuliner-kuliner ya, produk-produk pertanian, kerajinan kita genjot, termasuk pariwisata yang sudah 3 tahun ini nggak diurus sama sekali. Padahal kan orang bisa mampir kan. Orang kalau sudah mampir pasti beli minum, pasti beli makan. Iya kan? Pasti ini kan bergerak ekonominya gitu. Ya, Mas Rio, kan untuk menaikkan kelas UMKM itu kan dari sisi pendampingannya, permodalannya, Ya, lalu pemasarannya. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan apa upaya Pemkot ini? Pertama, permodalan. Ya. Kita punya Forsa UMKM. Oke. Jadi pelaku usaha, terutama yang mikro dan kecil itu, kita perbolehkan memperoleh kredit, bunganya itu kita bayar. Bunganya kita bayar. Keren nih kali ya. Nah, kemudian yang kedua, pendampingan. Ini remeh, tapi sering dilupakan sama pemerintah daerah itu. Jadi orang untuk bisa menuju naik kelas, sukses, itu kan harus didampingi, ya kan, di apa? Kalau bahasa ininya namanya mentoring gitu ya, mentoring gitu ya. Contoh misalnya, bagaimana cara mengurus NIB atau sertifikat halal. Tahu kan pasar halal kita di dunia itu 2,2 miliar. Betul. Dan kalau kita pergi ke Arab Saudi misalnya, ya jangan ngomong di situ di Indonesia lah ya. Kalau di potensi pasar ekspornya di Arab Saudi misalnya, itu pemain besarnya adalah China. Padahal kita ini adalah negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia, gitu ya. Tapi ini dari China ininya. Nah itu kan potensial. Nah tapi kan harus ada sertifikat halal, harus ada NIB. Ini yang kita gerakkan terus menerus. Ada pelatihan. Sekarang itu coba cek. Ada berapa kecamatan sekarang mengumpulkan pelaku UMKM? Tadi. Coba di kecamatan itu. Ada ratusan. Tiap kecamatan dikumpulkan di data. Nanti akan ada pelatihan. Itu ya. Terus kemudian bagaimana memasarkannya? Pemasaran ini tidak bisa mereka itu mengandalkan. Kita akan ajari mereka untuk digital marketing. Tapi kan mereka punya batasan. Ya. Nih tugasnya bupati. Makanya sejak awal saya katakan bupati itu bukan hanya sebagai kepala administratur daerah, tapi dia juga jadi sebagai brand ambassador dari produk-produk lokal. Jadi nanti sama nggak percaya ya? Rengginang yang ngetren di Jakarta itu dari Situbondo. Kita nggak tahu ya. Nah itu kan, ya karena kurang branding, gitu loh. Ya kan? Nanti berarti Mas Rio harus, sekali-sekali harus mengendorse para pelaku UMKM di tiap saat. Sebelum masuk ke ruangan ini, saya kan nge-repost produk lokal. Coba cek IG saya itu. Setiap saat saya nge-repost, mereka nge-tag saya repost. Istri saya bagian review. Review ya. Saya bagian keliling, begitu bagi tugas. Jadi gratis ya, tapi Nah gini Mas, menariknya Mas. Jadi saya mengajak semua OPD itu berpikirnya ke sana, ke entrepreneur. Gitu loh, ujungnya ke sana. Karena ini adalah middle instrument untuk mengembangkan potensi perikanan, pertanian, pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata. Sebenarnya home base-nya Situbondo. Middle instrument. Mas Rio, ini soal UMKM. Soal wisata Mas Rio, kita tahu ya, waktu saya kecil itu yang kita tahu daerah yang punya pasir putih itu Situbondo loh Mas Rio. The one and only. Tetapi sepertinya ya belakangan ini malah kalah dengan daerah yang nanti akan menang lagi nanti. Ini bisa berbagi cerita Mas Rio. Ya memang rahasianya untuk memulihkan ini. Satu, tadi saya ceritakan. Saya sebenarnya sudah pesimis melihat pasir putih karena sudah unmanaged ya, dari pemerintahan ke pemerintahan. Saya udahlah pakai investor aja lah kalau seperti ini gitu ya. Tapi kemudian beberapa hari yang lalu saya datang ke Pasir Putih melihat banyak orang Surabaya datang ke sana. Saya tanya dari Bali ya, enggak Pak, saya dari Surabaya memang pengen ke Pasir Putih. Aku langsung, masih laku berarti Pasir Putih ini. Dari situ saya kemudian mengumpulkan semua. Mulai dinas pariwisata, pengurus Pasir Putih, sudahlah kita gerak ya, kita perbaiki. Saya yakin Mas, sangat yakin, satu-satunya pantura di Jawa ini yang ada pasir putihnya itu cuma di Situbondo. Aku yakin saya. 3 tahun lagi pasir putih akan berubah. Akan dijual gitu ya. Akan menjadi kembali karena gini. Saya kedatangan banyak tamu, kepala-kepala itu dulu Mas Rio rumahnya di Malang. Saya dulu sama papa, mama diajak ke pasir putih gitu ya. Memori itu yang
one day kita akan lihat pasir putih kembali seperti era kejayaannya. Soal jual menjual, tanda kutip menjual Mas Rio ini kan ibaratnya jaringannya dikenal luas ya, termasuk di Jakarta. Dan belakangan saya tahu Mas Rio bolak-balik Jakarta Situbondo dalam rangka menjual Situbondo. Apa hasilnya Mas Rio? Banyak sih ya, banyak. Pertama saya dengan jejaring yang ada, ya karena kita ditinggal di Jakarta aja ya, yang kenal-kenal aja kayak menteri-menteri yang kenal, teman-teman banyak sudah yang hasilnya. Mereka paling tidak gini ya, saya secara kualitatif ya. Contohnya beberapa menteri itu nggak tahu kalau Baluran itu punya Situbondo. Banget nih ya. Iya bayangkan. Iya. Orang dengan full akses. Iya. Itu nggak, atau illiterate tidak sadar kalau ya tidak salah mereka. Betul. Ya, tapi kesalahan kita selama ini membiarkan tidak melakukan proses branding terhadap yang masif terhadap Baluran gitu ya. Udahlah pasir putih udah terkenal lah. Sekarang Baluran yang sekarang lagi hype, lagi ngetren gitu ya. Itu mereka nggak tahu. Setelah itu punya Situbondo, gitu ya. Nah dari situ kemudian kita mulai banyak melihat peluang investasi di Baluran, ya. Kemudian bicara ada lagi satu ya, bicara wisata ya. Ada satu sungai yang itu mungkin nggak ada di Indonesia. Apa itu? Rafting, tapi dengan aliran belerang. Jadi nggak ada makhluk hidup sekecil apapun. Jadi ini rafting sehat. Kalau yang lain kan mari rafting gatal-gatalan apa begitu. Ini rafting sehat. Gitu. Di mana itu Mas? Di dekat Baluran situ. Dan kita sudah coba kemarin, teman-teman wartawan media juga kita ajak. Oke. Saya yang harus ke sana ya. Harus ke sana. Harus ke sana ya. Mas Rio, ini banyak sekali ya gagasan ide-ide yang fresh, menurut saya sih fresh ya, baru gitu. Tapi saat yang sama pemerintah pusat kemudian ada efisiensi anggaran. Dampaknya secara langsung ada nggak sih Mas di Situbondo? To be honest, nggak begitu banyak sebenarnya sih, nggak begitu banyak ya. Saya memahami kok konstruk efisiensi itu. Contoh misalnya Perjadin dipotong 50%. Semuanya punya bupati, udah ikutin aja impresnya itu. Semua ya. Dan kita dipotong 34 miliar, 33,9 miliar. Bagi saya setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Saya tidak pernah pesimis melihat situasi itu. Ya nyatanya kita masih jalan aja, masih bisa bangun, jalan juga masih bisa bangun. Dengan mindset bahwa skala prioritas itu aja. Kuncinya di skala prioritas dan OPD ini paham yang saya maksud. Yang sulit ini kan mengajari OPD supaya shifting dari pagu ke evident. Menganggarkan itu berbasisnya kebutuhan. Ya kalau nggak butuh ngapain dianggarkan. Contohnya satu ya, masih ada pelatihan kue gitu ya. Itu aku sampai sampai orang ketengah kadang ya pasti ono pelatihan kue itu loh. Padahal lihat di YouTube kan ada gitu ya. Harusnya naik kelas. Sudah naik kelas gitu. Mas Rio, selain program-program original yang dilahirkan Mas Rio, ini pemerintah pusat kan juga punya beberapa program unggulan ya, kayak sekolah rakyat, koperasi Merah Putih. Di Situbondo sendiri ini lagi jalan. Bahkan kan kemarin saya lebih start awal ini nanti kayak. Kalau sekolah rakyat ya kita start awal gitu. Sudah visit berapa kali tuh? Berarti belum mulai kan, belum mulai. Mulai menerima sisa kira-kira? Ini sudah mulai sudah mulai terdata. Ya tinggal perintah dari pusat aja saya. Sudah, fasilitasnya sudah ada, sudah siap, semua sudah siap. Kalau yang Koperasi Merah Putih, ini lagi sudah sekitar 70%. Ya tinggal kan ditarget tanggal 29, tapi tanggal 23 insya Allah udah kelar semuanya itu, semua desa di Situbondo. Mantap itu. Dan itu akan menjadi program yang super dahsyat karena itu menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan masyarakat. Kalau misalnya ya BUMDes itu bagus, tapi BUMDes itu kan untuk desa tuh. Kalau koperasi ini kan untuk masyarakat. Betul. Semua orang bisa terlibat di situ. Keren. Mas Rio, ini satu hal yang penting kita sampaikan ya. Di kampanye Mas Rio itu kan, saya lupa bahasa Maduranya apa. Pokoknya saya berjanji tidak akan bohong, tidak akan korupsi. Oh ya. Mas Rio bisa. Tak cok-ngocoa, tak cok ngecok Itu bahasa Maduranya. Iya. Tak cok ngocoa ya angel wong Jawa angel. Untung saya bilingual ya.
Inggris Timur ya? Karena bapak saya orang Banyuwangi. Di rumah dulu. Tapi sudah nggak kelihatan Mas Rio kalau orang Madura. Oh ya gitu bisa ya. baca Madura. Ya, tinggal di Jakarta mungkin. Nah, jadi tak congo cuah itu saya tidak akan tidak akan membohong lah, tidak akan mencurangi lah ya, tidak akan mencurangi, saya tidak akan cok ngecok itu artinya tidak akan mencuri gitu ya. Tak cok ngocoa, tak cok ngecoa itu memang agak ikonik memang ya. Dan ya bisa cek aja, tanya sama kepala dinas Situ Bondo, tanya sama di random sampling aja ke perangkat-perangkat daerah mulai staf sampai ini. Apakah Mas Rio mempraktekkan itu apa tidak? Gitu aja. Kalau saya yang ngomong mungkin dan saya nanti berlebihan. Siap. Nah, ini ada kepala dinas Kominfo, bisa tanya nanti. Mas Rio, selain memberi contoh, saya percaya itu, tetapi kan harus ada cara ya, bagaimana agar aparatur sipil negara ini kemudian tidak terjerat kasus korupsi. Punya cara nggak Mas Rio agar ya dari pemimpinnya? Pencegahan. Ya, contoh ya sudah ada contoh satu gitu ya. Ada lagi nggak yang? Ya pertama ya dari pemimpinnya. Saya harus memberi contoh itu. Saya selalu ingatkan. Saya aja kemarin tuh WA sama KPK. Saya boleh nggak saya beli satu unit usaha dan ini pakai uang kredit gitu. Sampai seperti itu saya menjaga diri saya. Terus yang kedua ya di forum-forum selalu saya ingatkan. Dan kerja yang baik dan jujur. Itu aja gitu loh. Nggak usah aneh-aneh lah, saya pikir begitu. Dan secara struktural yang bisa kita jamin adalah ya kalau misalnya kayak case Pasir Putih tadi ya. Case Pasir Putih itu saya bilang gini, udah kita digitalisasi ya. Digitalisasi. Jadi, termasuk kemarin saya tantang itu provider kayak Google bisa nggak bikin Google Government gitu ya. Itu saya tantang. Kenapa ya? Ini untuk mengurangi kebocoran. Selain contoh, yang kedua adalah digitalisasi. Kuncinya digitalisasi sih kalau mau ini ya, supaya supaya tidak terjadi banyak kebocoran gitu ya. Nah, ini akan mulai dari pajak semuanya mau kita mengarahnya ke sana sudah ke digitalisasi gitu. Tapi paling mungkin ya kayak orang di khotib Jumat itu loh. Ya kan dia selalu mengingatkan dirinya sendiri sebelum orang lain itu kan. Itu yang kuncinya sebenarnya. Itu yang paling efektif. Birokrat tuh begini Mas, birokrat itu sebenarnya manutnya itu sama bupatinya. Kalau bupatinya ke kanan dia akan ke kanan. Kalau bupatinya ke kiri dia akan melihat sinyalnya ya. Kalau sinyal itu bupati nggak panik ya Pak. Pasti mikir juga. Gitu. Mas Rio, yang terakhir saya kira saya itu penasaran. Mas Rio ini kan sukses lah, bila boleh bilang begitu. Pengusaha ya, dulunya seorang konsultan politik gitu, sudah mapan secara ekonomi. Apa Mas Rio yang kemudian Mas Rio terpetik ya? Ya itu yang saya juga bingung itu. Maju di bupati gitu. Soro loh pasti. Memang saya juga masih agak sampai sekarang saya masih berpikir, aku bupati ya gitu ya. Masih apa ya, tanya aja sama semua orang, gaya saya tetap aja yang nggak berubah. Iya kan? Namanya pendopo. Itu kan kayak sakral apa gitu. Mulai saya jadi bupati semua orang boleh masuk, boleh nongkrong di situ. Ya kayak sekretariat jadinya. Iya. Jadi Tribunan harus tahu juga ya, Mas Rio dulu adalah ketua BEM Universitas Negeri Jember ya. Jadi jiwa aktivisnya memang masih kentara sampai sekarang. Iya, masih ya. Tapi dan apa ya, stylenya juga nggak bisa saya berubah gitu ya. Nggak bisa, tetap aja ya selengean ini nggak bisa. Tapi secara prinsip kan saya nggak begitu ya. Cuman tampilannya kayak gini saya nggak merubah diri. Kembali sama yang tadi, apa yang memotivasi saya? Ya sebenarnya sih setiap saya pulang ke sini tahun sekali gitu. Panggal itu Bondo. Pancat kok segini ya, mafet itu. Nggak ada perubahan yang signifikan. Gitu. Cuma dilewati orang. Bis itu kan banyak. Itu aja sih. Pingin tapi waktu itu sudah yakin saya bisa nih. Kan kita tahu ya jenengan melawan incumbent loh kemarin itu ya. Tapi apa ya? Atau barangkali ada orang Mas Rio yang jadi motivasi besar kemudian secara teknis kan penggawaian saya kayak gini. Jadi soalnya bayangkan ya, saya maju pilkada, saya masih nanganin beberapa pilkada di Indonesia loh.
Serius loh. Ini rahasia ya, dibocor ya. Iya. Terima kasih. Saya masih ngurus pergi ke Sumatera Utara, saya masih harus pergi ke Sulawesi Tenggara, karena saya masih punya klien yang harus saya urus. Sementara saya juga harus tarung dan lawan incumbent, gitu ya. Nah, apakah ini keberuntungan? Saya lebih melihatnya ini sebuah ikhtiar. Ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya Rio atau semuanya? Semuanya. Ya, ikhtiarnya ini mestakung aja, Mas. Jadi semesta alam, niat tadi semesta alam mendukung. Terdengar lah oleh ya, terutama para masyayikh. Ya. Bayangkan, Mas, PKB sama P3 sepanjang sejarah nggak pernah kumpul. Nggak pernah bersatu kumpul. Bersama Mas Rio ya. Ini bersatu semua. Pondok-pondok pesantren yang dulunya itu punya dukungan masing-masing, ini bersatu mendukung. Bersatu bersama. Padahal saya bukan santri loh. Bersama anak muda. Gitu. Tapi itu mungkin dorongan ketulusan Mas Rio yang saya ingin mengubah itu pondok. Gitu. Tidak bisa mengukur ketulusan lah ya. Saya cuman punya mimpi melihat situ bondo lebih baik gitu, lebih baik ya. Paling tidak ukurannya apa? Ini kan sangat sumir ketika bilang lebih baik karena tidak ada standarnya ya. Tidak ada thresholdnya. Tapi coba kita bilang dari 11,51% kemiskinan di 5 tahun mendatang sudah harus di angka 9. Itu baru baik. Jadi Tribuners itu menarik sekali, banyak dagingnya tadi kita ngobrol dengan Mas Rio. Mudah-mudahan cita-cita beliau yang ingin menaikkan situ bondo naik kelas gitu ya terwujud. Kita dukung bersama-sama. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri dulu sampai ketemu dengan tokoh-tokoh muda selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.